Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam kalau dipakai buat baca buku itu udah sekitar 30 atau 40 halaman plus mencatat intisari dari apa yang kita baca. 1 jam kalau dipakai buat muter-muter lapangan kecil gitu ya, itu di taman lah kayak gitu, biasanya mungkin udah sampai 20 putaran. Karena kalau saya muter tuh jalan kaki, itu satu putaran sekitar 4-5 menit. Jadi kalau 1 jam mungkin udah sekitar 10-20 putaran. 1 jam kalau dipakai buat belajar resep masakan, itu mungkin udah bisa mempelajari 5 atau 6 resep masakan. 1 jam kalau dipakai buat beresin kamar, wah itu kamarnya udah bersih banget pasti. Ya, udah sapu, ngepel, habis itu pakaiannya kita keluarin, terus kita masukin lagi, kita rapiin lagi, kita lap-lap tuh meja-mejanya yang udah berdebu, kita tata lagi buku-bukunya atau alat-alatnya. 1 jam cukup dengan kamar yang nggak terlalu besar gitu ya, nggak yang sampai 10 meter kan kamarnya. Kecuali kalau kamarnya sampai 10 meter ya mungkin 1 jam nggak cukup. Tapi kalau kamar-kamar 3x4, 4x4 itu insya Allah 1 jam udah bersih. 1 jam kalau dipakai buat nyuci baju misalnya itu sangat cukup ya. Biasanya yang lama itu kan rendemnya ya, rendem awal sama rendem wangi-wangi ya. Kalau teman-teman yang suka ngerendam wangi-wangi. Kalau saya pasti saya rendam wangi-wangi juga gitu. Tapi secara umumnya 1 jam itu udah cukup banget ya. Dengan mesin cuci ya. Mesin cucinya dipakai buat giling, terus habis itu dipakai buat ngeringin. Itu insya Allah udah cukup lah 1 jam. Plus udah jemur bajunya, 1 jam udah cukup. 1 jam kalau kita pakai untuk menulis laporan bulanan itu juga cukup. Misalnya buat nulis laporan penjualan apalah di Shopee atau di Tokped atau di marketplace lainnya gitu ya. Misalnya kamu ada jualan gitu, insya Allah 1 jam itu cukup untuk menyelesaikan laporan bulanan itu. 1 jam buat brainstorming tentang kehidupan kita. Misalnya minggu depan kita mau ngapain aja, bulan depan kita mau ngapain aja. Itu menurutku udah cukup banget. Kita bisa ambil kertas A4 kosong, ambil bolpen, coret-coret, pengennya apa aja. 1 jam itu udah menghasilkan banyak ide. 1 jam buat mikirin mau bikin YouTube apa kayak sekarang. Habis itu setting kamera sendiri, terus mulai syuting, itu 1 jam cukup. 1 jam kalau dipakai buat baca Quran itu kurang lebih hampir 1 juz. Ya, 1 juz itu nggak sampai 1 jam kalau lancar. Kalau nggak lancar ya anggaplah 1 jam. 1 jam kalau dipakai buat hafalan Al-Quran itu mungkin udah sekitar setengah halaman atau beberapa ayat. 1 jam kalau dipakai buat belajar bisnis, itu mungkin kita udah tahu beberapa teori yang bisa kita implementasikan di bisnis kita yang membuat bisnis kita semakin grow. 1 jam kalau dipakai buat rapat penting, itu udah menghasilkan ide-ide cemerlang yang bisa membuahkan hasil yang berbeda. 1 jam saya suruh jelasin hal-hal yang bisa kita lakuin, itu mungkin bisa aja gitu. Karena saking banyaknya hal yang bisa kita lakuin dalam waktu 1 jam. 1 jam ternyata nggak sedikit. 1 jam itu banyak banget yang bisa kita lakuin. Sayangnya kita kehilangan 1 jam kita. Kita kehilangan 1 jam kita buat scrolling media sosial. Misalnya di WhatsApp, kita balas-balasin WA. Yang padahal itu nggak harus sekarang juga kita balas. Kita mungkin menghabiskan 1 jam kita untuk lihat story WA, story Instagram, story apa lagi? Facebook, YouTube Short, TikTok gitu ya. 1 jam kita mungkin kita habiskan untuk bermain game. 1 jam kita mungkin kita habiskan juga untuk ketiduran. Karena kebanyakan makan, akhirnya ketiduran, terus 1 jam kita hilang. 1 jam kita bahkan kadang sering hilang ketika kita ngobrol sama temen. Ya padahal obrolannya tuh sebenarnya butuh waktu 5 menit aja. Atau mungkin 10 menit aja. Tapi karena saking serunya, saking lupanya sama waktu, saking nggak memperhatiin waktu, akhirnya 1 jam kita hilang. Atau 1 jam kita mungkin habis ketika gunakan untuk makan. Kita terlalu sibuk mondar-mandir gitu ya, cari makanan yang enak misalnya. Atau kita terlalu banyak makan. Atau kita makan sambil nonton TV atau sambil nonton video atau apapun itu yang membuat kita kehilangan 1 jam kita. Atau kita kehilangan 1 jam karena bangunnya kesiangan. Malamnya begadang, paginya bangun kesiangan, akhirnya 1 jam kita hilang. Intinya kita kehilangan 1 jam itu sebenarnya kerugian yang sangat besar. Kadang kita terlalu meremehkan 1 jam, padahal 1 jam itu sebenarnya kerugian yang sangat besar yang bisa menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa spektakuler di
masa depan gitu ya. 1 jam itu udah berharga dan akan lebih terlihat lagi ketika kita akumulasikan. 1 jam kali 7 hari, 7 jam. 1 jam kali 30 hari, 30 jam. 1 jam kali 360 hari misalnya, 1 tahun gitu ya. 360 jam. Bayangkan 7 hari aja deh gitu. Gak usah yang jauh-jauh dulu. Bayangkan 7 hari aja deh. 7 hari, 1 jam kali 7 hari. 7 jam itu udah bisa menghasilkan hasil-hasil yang kamu sendiri kadang nggak nyangka bisa menghasilkan itu. Dengan 7 jam kamu mungkin udah bisa masak menu baru yang susah-susah misalnya. Entah itu puding Oreo atau misalnya ayam crispy dengan apalah saus barbeque atau apapun itu. Atau dengan 7 jam kamu udah bisa latihan workout dengan benar. Cara push up yang benar, cara sit up yang benar, cara supaya nggak gampang capek ketika lari misalnya. Dengan 1 jam kali 7 hari kamu juga mungkin udah bisa menyelesaikan 1 buku. Yang kadang udah bertahun-tahun itu nggak pernah selesai-selesai. Dengan 1 jam kali 7 hari mungkin kamu udah banyak menghasilkan konten, banyak menghasilkan karya. Kalau kamu suka gambar, mungkin kamu udah menghasilkan 3 atau 4 atau 5 gambar. Kalau kamu yang suka desain, kamu mungkin udah bisa menghasilkan 3 poster atau 4 poster mungkin. Kalau kamu seorang penulis, mungkin kamu udah bisa menghasilkan 10 halaman tulisan atau 20 halaman tulisan. Intinya dengan 1 jam yang kita akumulasikan dalam beberapa hari atau beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, kita akan menghasilkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Cara ini juga yang coba saya implementasikan ketika menulis buku remake. Itu saya bikin jadwal minimal 1 hari untuk nulis remake. Apapun itu yang dipikiran, pokoknya sebisa mungkin minimal 1 jam untuk buka filenya, terus coba tulis apapun lah hasilnya kayak gimana. Yang penting punya jadwal 1 jam untuk remake gitu. Intinya kamu juga bisa menyesuaikan gitu ya. Mau 1 jam kamu tuh mau buat apa gitu ke depannya, dan itu harus diluangkan itu. Sempatkan untuk sempat. Karena kalau enggak ya kita akan kehilangan 1 jam, dan kalau diakumulasikan ternyata kita banyak kehilangan berpuluh-puluh jam atau bahkan ratusan-ratusan jam hanya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. So what's next? Apa yang perlu kita lakuin sekarang gitu ya untuk menemukan 1 jam kita yang hilang? Yang pertama jelas, kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kita minta sama Allah supaya Allah mudahkan kita untuk lebih aware sama waktu-waktu yang kita habisin. Supaya Allah memudahkan kita untuk kita bisa memaksimalkan waktu-waktu yang udah Allah kasih sama kita. Yang kedua, coba tulis aja kegiatan yang paling menghabiskan waktu kamu selain media sosial. Itu sudah pasti ya, kayaknya kebanyakan dari kita menghabiskan waktu di sana. Tapi untuk lebih menyadarkan ya, masuk aja ke setting di HP kamu gitu ya. Setting, terus nanti cek di screen time-nya. Udah berapa jam minimal kita menghabiskan waktu di media sosial atau di aplikasi-aplikasi lain yang ada di ponsel pintar kita. Pokoknya tulis saja hal-hal yang sering banget menyita waktu kita. Yang sebenarnya hal itu bisa diminimalisir. Nggak mesti harus dihilangkan ya, kalau memang itu penting silahkan. Tapi kita bisa meminimalisir. Contohnya, kalau kamu memang kerjanya di media sosial, itu kan jelas ya. Nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi. Setelah pekerjaan selesai, ya udah. Kita stop dulu, kita keluar dari media sosial. Atau misalnya pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang memang itu penting, tapi ingat lagi gitu ya. Kita bisa meminimalisir, kita bisa mengurangi beberapa hal yang memang bisa kita kurangi, dan akhirnya kita bisa menemukan 1 jam kita yang hilang. Pokoknya setelah kita ketemu 1 jam kita yang hilang, kita jaga, kita maksimalin 1 jam kita, dan insya Allah akumulasi dari 1 jam itu, entah itu 7 hari atau sebulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau 2 tahun, atau 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun ke depan, percayalah itu akan menghasilkan sesuatu hal yang kadang kita nggak pernah berpikir bahwa kita bisa menghasilkan itu. Tentunya ingat, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.